Bendera hitam dengan simbol tengkorak merupakan lambang dari sebuah kelompok bajak laut. Dalam cerita One Piece, bajak laut digambarkan sebagai penjahat yang kejam. Namun, beberapa orang juga menganggap jika bajak laut adalah orang yang ingin mengetahui tentang luasnya lautan. Pemerintah dunia selalu menganggap jika siapapun yang berani mengibarkan bendera hitam dengan tengkorak di tengahnya merupakan sebuah tindakan perlawanan. Era besar bajak laut dimulai setelah eksekusi sang raja bajak laut Gold D. Roger. Semenjak hari itu, banyak sekali orang yang menjadi bajak laut. Era tersebut jauh dari era di mana Luffy memulai petualangannya. Pada saat itu, banyak orang yang memulai petualangan untuk mengarungi lautan, dan sekarang beberapa dari mereka sudah mendapatkan nama besar di lautan di era yang sekarang. Kali ini, Anime Multiverse ingin membahas semua peringkat atau julukan dari yang terendah sampai yang tertinggi untuk para bajak laut yang memiliki popularitas dan juga gelar di lautan One Piece. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan Rookie. Bajak laut pemula disebut sebagai Rookie. Sebutan ini disematkan kepada para bajak laut yang baru memulai karirnya di lautan. Biasanya para Rookie tidak berlayar di dunia baru, walaupun mereka dianggap sebagai pemula. Namun, beberapa dari mereka juga sudah menarik perhatian dari pihak angkatan laut dan pemerintah dunia. Biasanya para Rookie ini memiliki bounty di bawah 100 juta berry dan masih memiliki kelompok yang belum terlalu besar. Kemudian peringkat selanjutnya, Supernova dan Worst Generation. Perkembangan dunia bajak laut dalam cerita One Piece benar-benar sangat pesat pasca eksekusi Gold D. Roger. Para bajak laut muda berlomba-lomba untuk mencari dan menemukan harta karun One Piece yang Roger tinggalkan. Dan hal ini juga yang kemudian menjadi pemicu dari kemunculan Supernova. Supernova sendiri merupakan para Rookie terkuat di era yang sekarang. Mereka adalah bajak laut yang memiliki bounty 100 juta berry atau di atasnya. Artinya mereka bukanlah sosok bajak laut biasa. Para supernova ini memiliki kekuatan yang dahsyat yang membuat mereka menjadi incaran pihak pemerintah dunia. Para supernova yang kita ketahui di antaranya Jewelry Bonnie, Uroji, Basil Hawkins, Capone Beji, Killer, Trafalgar Law, Eustace Kid, Roronoa Zoro, Scratchman Apu, X-Drake, dan Monkey D. Luffy. Selain itu, mereka juga disebut sebagai generasi terburuk atau Worst Generation. Hal ini dikarenakan tindakan mereka yang tak bisa dihentikan. Dan setelah Perang Besar Marineford, Marshall D. Teach juga dianggap sebagai salah satu dari Worst Generation. Dan sekarang, sebagian besar dari generasi terburuk sudah mengalami banyak peningkatan. Mereka jugalah yang menjadi pusat perhatian di era yang sekarang. Walaupun beberapa nama juga sudah lama tak diperlihatkan lagi dalam ceritanya. Kemudian peringkat selanjutnya ada Shichibukai. Meskipun angkatan laut bertugas untuk menjaga kedamaian dengan menangkap para bajak laut, tapi tidak selamanya mereka sanggup untuk menangkap para bajak laut tersebut dengan berbagai alasan. Misalnya adalah kekuatan armada yang tidak mencukupi, musuh yang terlalu kuat, dan masih ada banyak alasan lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dunia kemudian membentuk sebuah organisasi lainnya, yaitu Shichibukai alias 7 penguasa lautan. Sistem Shichibukai ini berada di bawah pengawasan pemerintah dunia dan bekerja di bawah perintah angkatan laut. Shichibukai adalah kelompok yang berisi 7 bajak laut kuat yang menjalin kerjasama dengan angkatan laut. Mereka bertugas
untuk menangkap buronan bajak laut yang sulit ditangkap oleh Angkatan Laut atau membantu tugas Angkatan Laut ketika dibutuhkan. いずれも手に余るくせ者揃い。 Sebagai gantinya, mereka kebal terhadap hukum. Pihak Angkatan Laut tidak akan ikut campur dalam masalah mereka. Dracul Mihawk adalah Shichibukai pertama yang secara resmi diperkenalkan. Sebelum kemudian, anggota lainnya diperkenalkan seperti Buah Hancock, Don Quixote do Flamingo, Gecko Moria, dan lainnya. Mereka semua merupakan bajak laut yang memang dikenal memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. 四皇たちに七部会という戦力を向けられなくなります。 Setelah sempat menguasai lautan selama beberapa waktu, sistem ini kemudian harus dibubarkan. Dalam pertemuan referee, para raja beralasan bahwa sistem Shichibukai sudah tidak diperlukan lagi. Mereka justru menebarkan ancaman kepada wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan pemerintah dunia. Padahal seharusnya mereka tidak melakukan hal tersebut. Shichibukai menjadi gelar yang menunjukkan jika bajak laut yang memiliki gelar ini adalah para bajak laut kuat dan berbahaya. Kita bisa melihat setelah sistem Shichibukai dibubarkan, para mantan Shichibukai pun langsung menjadi prioritas utama Angkatan Laut seperti Buggy, Mihawk, dan Hancock. Dan sejauh ini, setelah resmi dibubarkan, hanya Edward Weevil saja yang sudah diamankan oleh Angkatan Laut. Kemudian peringkat yang selanjutnya ada Yonko. Sampai saat ini, Oda Sensei masih belum memberikan penjelasan lengkap mengenai sistem Yonko. Sejauh ini yang diketahui tentang Yonko adalah mereka merupakan 4 orang bajak laut yang menguasai lautan dunia baru. Kemampuan mereka berada di atas rata-rata bajak laut lainnya. Bahkan mereka jauh lebih kuat dari para admiral Angkatan Laut. 四皇の一人と位置づけられておる。 Para Yonko juga merupakan bajak laut yang berkuasa di dunia baru, sebuah wilayah tanpa hukum, di mana para Yonko tersebutlah hukumnya. Di dunia baru, hanya ada 2 aturan, bergabung dengan para Yonko atau bertarung menghadapi mereka. Para Yonko juga memiliki wilayah kekuasaan mereka masing-masing, dan memang hal ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar tersebut. Selain itu, kekuatan individu dan kekuatan armada juga menjadi syarat yang harus dimiliki oleh seorang bajak laut jika mereka ingin mendapatkan gelar Kaisar Lautan. これが新しい皇帝たち、四皇だ。 Pemerintah dunia tidak memberikan larangan apapun kepada para Yonko untuk bertindak sesuka hati mereka. Jika di wilayah lainnya, para bajak laut tidak bisa berbuat seenaknya akibat adanya aturan dari pemerintah dunia dan Angkatan Laut. Di dunia baru, semua aturan tersebut tidak berlaku seperti yang sudah dijelaskan. Para Yonko lah yang menjadi hukum di sana. Tetapi di era yang sekarang, para Yonko benar-benar menjadi prioritas utama dari pihak pemerintah dunia. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan besar. Mengapa kemudian sistem Yonko dibuat? Mengapa para Yonko diberikan kebebasan untuk bertindak? Apakah artinya pemerintah dunia tidak mampu menghadapi mereka? Memang ada kemungkinan bahwa salah satu alasan pihak pemerintah dunia membebaskan para Yonko adalah karena mungkin mereka terlalu kuat untuk dihadapi. Sejauh ini, Yonko sudah mengalami beberapa pergantian. Ada 7 nama bajak laut yang berhasil mendapatkan gelar tersebut. Mereka adalah Edward Newgate, Charlotte Linlin, Kaido, Akagami no Sengs, Marshall D. Teach, Buggy, dan Monkey D. Luffy. Bajak laut yang berhasil mendapatkan gelar ini dianggap sebagai bajak laut yang paling dekat dengan One Piece. Mereka adalah penentu bagaimana cerita One Piece akan terus berjalan. One Piece. Gelar yang selanjutnya ada Raja Bajak Laut.
Julukan, gelar, dan posisi tertinggi bajak laut di One Piece adalah Raja Bajak Laut. Dalam ceritanya, sang pemeran utama, yaitu Monkey D. Luffy, memiliki cita-cita menjadi seorang Raja Bajak Laut. Raja Bajak Laut adalah orang yang berhasil mengelilingi seluruh lautan di One Piece. Sejauh ini, baru Goldie Roger yang berhasil melakukan hal tersebut. Menjadi seorang Raja Bajak Laut adalah hal yang semua orang inginkan. Bahkan, orang sekuat Kaido dan Big Mom saja belum bisa mendapatkan gelar ini. Roger berhasil menjadi Raja Bajak Laut karena berbagai macam alasan. Salah satunya karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan juga memiliki kru yang tak kalah kuat juga, seperti Silver Rayleigh, Scooper Gaban, Kozuki Oden, dan lain-lain. Selain itu, Roger juga sudah mengetahui semua lokasi dari Road Poneglyph. Hal inilah yang memudahkan Roger untuk mencapai Laftel, karena memang hal ini menjadi satu-satunya petunjuk jalan. Roger adalah orang yang memberikan nama kepada pulau terakhir di Grand Line ini. Pulau yang ditinggalkan selama 800 tahun diberi nama sebagai Laftel. Setelah keberhasilannya untuk pergi ke Laftel, Roger memutuskan untuk membubarkan kelompoknya. Dia merasa jika mereka datang terlalu cepat. Kelompok Roger mengetahui semua sejarah yang disembunyikan, dan di pesta terakhirnya, Roger mengatakan jika mereka harus menunggu orang yang mampu melampaui apa yang sudah mereka lakukan. Dan setelah itu, kelompok dari sang Raja Bajak Laut resmi dibubarkan. Setahun setelahnya, Roger menyerahkan diri kepada pihak Angkatan Laut. Hal itu membuatnya harus dieksekusi mati. Namun, hal ini merupakan rencana yang sudah Roger buat. Dia ingin membakar semangat seluruh orang untuk pergi ke lautan. Dan setelah itu, era besar bajak laut pun dimulai, dibarengi dengan kematian dari sang Raja Bajak Laut. Dan yang terakhir ada Raja Dunia. Gelar ini merupakan gelar yang memang tak terpikirkan oleh semua orang. Namun ada beberapa bajak laut yang memang mengincar gelar ini. Setelah kemunculan Rocks di Sebek, dia merupakan bajak laut pertama yang mengatakan jika dia ingin menguasai dunia. Rocks adalah bajak laut yang berbeda dengan Roger. Dia tak pernah tertarik dengan One Piece dan juga gelar Raja Bajak Laut. Sejak awal, Rocks sudah memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Rocks juga mengetahui mengenai kebenaran dari Poneglyph. Kemungkinan besar dia juga mengetahui tentang abad kekosongan. Namun, tetap saja Rocks tak ingin mencari tahu lebih banyak. Dia langsung menantang pemerintah dunia secara langsung. Bahkan, dia juga mendeklarasikan perang di hadapan Nerona Imu. Namun, ambisi ini sepenuhnya gagal setelah Rocks berhasil dikalahkan di God Valley. Tetapi, di era yang sekarang, ada satu bajak laut yang menginginkan gelar sebagai Raja Dunia. Dia adalah anak dari Rocks di Sebek, dan sekarang dia juga merupakan salah satu dari Kaisar Lautan. Marshall D. Teach adalah bajak laut yang mengincar dunia. Dia ingin meneruskan ambisi dari sang ayah. Teach juga sudah menjadi perhatian dari Imu. Namun, sampai saat ini, keduanya belum diperlihatkan bertemu secara langsung. Kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya. Apakah Teach mampu menjadi Raja Dunia? Ataukah ada bajak laut lain yang berhasil mendapatkan gelar ini? Karena selama 800 tahun tak ada bajak laut yang berhasil melakukannya. Dan rasanya
Hal ini tak akan terjadi, mengingat sang pemeran utama sendiri tak memiliki ambisi untuk mendapatkan gelar tersebut. Seperti yang kita ketahui, akhir dari cerita One Piece adalah ketika Luffy berhasil menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya. Namun, setelah Luffy mengatakan jika dia memiliki impian lain, mungkin saja hal ini akan terjadi. Apakah Luffy ingin menjadi Raja Dunia? Kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya. Nah, itulah semua gelar atau posisi bajak laut di dunia One Piece. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.